Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Malika Bicara, teman-teman. Oke, kita lihat komentar-komentar dari para netizen, para pecinta sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia. Ini banyak sekali netizen ya yang mengomentari tentang PSSI, Pak Erik, dan timnas Indonesia. Oke, apa aja yang mereka komentari, kita lihat aja video pertama. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat video pertama. Erick Thohir out semakin lantang disuarakan Ultras Garuda di berbagai daerah di Indonesia. Yaps, hal ini adalah bentuk dari kekecewaan supporter dan bukan hanya Ultras Garuda, tapi mayoritas fans timnas Indonesia yang kecewa terhadap respon dari Pak Erick Thohir dan terkesan tidak mendengarkan aspirasi dari fans timnas Indonesia. Inilah beberapa contoh postingan dari Ultras Garuda, yaitu Ultras Garuda Official dan Ultras Garuda Palembang, yang menyuarakan Erick Thohir out dan menyuarakan segera jawab tuntutan kami dalam 5x24 jam. So, kalau menurut kalian gimana? Apakah Pak Erick memang harus out atau tetap stay sebagai Ketua Umum PSSI? Ya, ada banyak sekali ya yang meminta Pak Erick Thohir untuk mundur, tapi rasanya sangat sulit ya kalau Pak Erick harus mundur. Kenapa? Karena mungkin satu, Pak Erick itu mau membersihkan dulu namanya ya, mungkin ya, mungkin mau membersihkan namanya dulu setelah kemarin kan namanya rusak itu, sama sekali ya hancur karena dia salah mengambil keputusan dari mengganti STY ke si Patrick Kluivert itu, yang katanya itu pelatih terbaik sepanjang sejarah PSSI ya. Mungkin itu salah satunya. Terus mungkin PSSI juga masih butuh Erick Thohir, mungkin gitu ya. Mungkin terus yang ketiganya mungkin juga ya, PSSI kan duitnya banyak. Oke, lanjut. Kita ngobrol ringan 2 menit ya malam ini dengan Bung Harpa. 2 menit. Ngobrol apa bisa nih, Pak? diartikan peace karena kita memang cinta damai. Tapi ini adalah angka 2. Satu, kalau lo merasa Kopi dulu, PSSI guys. milik nenek moyang lo, kita lawan. Ya. Yang kedua, jika lo nggak mau mundur, kita mundurin paksa. Bung Harpa, Ya. apa sih masalah sepak bola kita ini? Masalah sepak bola kita adalah konsistensi dan kesinambungan. Konsistensi untuk memegang omongan yang sudah digelontorkan, dan juga kesinambungan. Jangan hanya salah satu pemimpin itu ingin menuai apa yang dia tabur itu di masanya dia juga, tapi juga kesinambungan bagaimana legacy dia ke leadership berikutnya itu tetap berjalan, walaupun nggak apa-apa juga yang dituai sekarang. Jadi dua topik itu menurut saya yang jadi isu belakangan ini. Ya, pasca pemecatan STY yang kontroversial, Ya. mengundang kemarahan publik, kemudian juga kemarahan itu menjadi sempurna dengan gagalnya Indonesia lolos Piala Dunia. Yang harus disalahkan siapa? Ya, kalau yang pertama kan masalah teknikal itu pelatih, kan pelatih, tapi pelatih karena yang bertanggung jawab langsung di dressing room, di ruang ganti untuk menentukan pemain, line up dan sebagainya. Dan udah kita tahu semua kemarin kita gagal total. Bukan hanya itu Bang, tapi juga di Surabaya udah ada tanda-tanda kan, dimana tim nasional kita nggak bisa berbuat banyak. Tapi yang kedua juga pengambil keputusan ini harus bertanggung jawab. Di sini kita melihat bahwa belum ada statement yang clear soal situasi terakhir kegagalan kita ini seperti apa. Kemudian juga ada kesan buat saya itu mengulur-ngulur waktu dalam mengambil keputusan. Jadi kalau saya melihatnya sih bahkan membentur-benturkan antara pemain dan juga fans. Jadi itu kritikan saya. Jadi ya mohon itu tadi seperti singkatannya PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, bukan Persatuan Sepak Bola Erick Thohir. Nah ini ya, buat Ketua PSSI Pak Erick Thohir, kata Bung Harpa itu PSSI itu singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ya, bukan milik Pak Erick Thohir pribadi, bukan milik federasi, bukan milik ESCO, bukan milik siapa-siapa, tapi ini milik bangsa Indonesia ya, milik seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi jangan dalam mengambil keputusan ya, jangan mengambil keputusan sepihak ya. Jadi libatkan ESCO, libatkan
semua yang ada di dalam tubuh PSSI itu mohon dilibatkan, jangan sampai mengambil keputusan yang salah ya, karena yang menjadi korban adalah seluruh rakyat Indonesia, para pecinta sepak bola Indonesia ya. Yang kemarin seperti yang sudah terjadi, Indonesia yang tadinya sudah punya kans untuk lolos ke Piala Dunia, tapi sekarang mimpi itu, kans itu sudah hilang, lenyap ya, dibawa oleh si Patrick Kluivert itu, dihancurkan, dirusak, bahkan ya sampai untuk sekarang jangankan masuk Piala Dunia, kita masuk round 5 aja tidak. Berat nih. Nah, Bung Harpa, Ya. kalau kita lihat orang-orang yang hari ini ada di elit federasi ya, Ya. kemarahan publik direspon dengan menyalahkan publik, bahkan dengan sedikit nyindir bahwa publik harus move on. Ya. Kedua, rakyat disalahkan karena dianggap bermimpi terlalu berlebihan. Kenapa harus berpikir untuk lolos Piala Dunia 2026? Padahal itu yang dijanjikan oleh federasi sejak awal. Betul. Gimana melihat sikap federasi ini? Ya, pertama yang mesti kita ingat, federasi ini adalah representasi dari fans sepak bola Indonesia. Ya kan? Jadi mereka tidak bisa berdiri sendiri, walaupun mereka punya ADART, statuta yang mengatur. Karena balik lagi singkatannya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Kita punya stakeholder di sana, bahkan juga ada anggaran dari Menpora ke PSSI kalau saya nggak salah 200 miliar. Jadi kita punya hak untuk berbicara. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang mereka lakukan dengan tidak mendengarkan apa yang menjadi keluhan kita, itu menjadi tanda tanya besar. Ya, Voice of Coliseum sudah berbicara. Ya, 3 kali saya mendengar 3 huruf itu bergema, Bang. Di Sydney langsung saya dengar, di Sidoarjo, dan juga di King Abdullah Sports. Ingat ya, PSSI jangan menyalahkan rakyat, jangan menyalahkan pecinta sepak bola. Orang federasi PSSI mengatakan, Pak Erik mengatakan salah sendiri, kenapa mimpinya ke Piala Dunia. Kan aneh gitu. PSSI banyak sekali menaturalisasi pemain-pemain dari Eropa, terutama dari Belanda. Itu kan tujuannya untuk mempermudah kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Kenapa kalau misalnya tidak ada target, kalau tidak ada target Piala Dunia, ngapain juga harus naturalisasi pemain-pemain dari luar? Cukup aja kalau misalnya nggak ada target, cukup aja pakai pemain-pemain lokal kita, kan jauh lebih baik itu untuk mereka ya, untuk para pemain-pemain kita punya jam terbang lebih banyak mungkin di ajang dunia, di ajang Asia. Nah, sekarang kalau misalnya targetnya tidak ada, menyalahkan, sekarang targetnya meleset, menyalahkan masyarakat mimpinya ke Piala Dunia, kan ironis sekali. Kumaha ya Pak Erik. Jangan menyalahkan itu karena takdir, itu berarti menyalahkan Tuhan. Itu gara-gara mengganti pelatih, ya. Itu gara-gara mengganti Sintayong dengan si Kluivert, pelatih terbaik sepanjang masa itu, ya. Pelatih terbaik, gara-gara, walaupun memang kalau misalnya Sintayong masih di PSSI pun belum tentu ya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tapi minimal kita sama-sama mengawal Sintayong dari awal sampai mentok, sampai mentoknya sampai di mana gitu ya, minimal itu. Nah, ini datang dari Belanda, main 3-4 kali, Indonesia hancur, nggak lolos ke Piala Dunia. Kan itu yang bikin kita nggak enak gitu, bikin kita greget, bikin kita marah. Itu kalau misalnya federasi mau berpikir, ya jangan menyalahkan mimpi masyarakat Indonesia ya, karena memang itu tujuan kita bersama, tujuan PSSI, tujuan federasi, tujuan Pak Erik, tujuan bangsa Indonesia, para pecinta sepak bola. Itu tujuannya Pak, jangan sampai menyalahkan kami para pecinta sepak bola. Lanjut. Breaking news, breaking news, breaking news.
PSSI sudah dapat 5 nama calon pelatih timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan sudah ada 5 nama calon pelatih timnas Indonesia. Hal ini ia ungkapkan di podcast Bukan Kaleng-Kaleng pada hari Selasa, tanggal 4 November 2025. Pak Erick menyebut 5 kandidat saat ini sedang digodok dan berasal dari 3 hingga 4 negara yang berbeda. Berikut adalah pernyataan Pak Erick Thohir. Sudah ada 5 nama, tapi kami masih diskusikan lagi dengan berbagai pihak, termasuk PSSI dan pemerintah. Soalnya belum tentu tersedia, ini baru cita-cita. Bisa saja saat kita tawarkan mereka tidak bersedia. Namun Pak Erick Thohir enggan membeberkan nama-nama pelatih tersebut, tapi memberi bocoran bahwa kandidat berasal dari 4 negara yang berbeda. Kalau saya sebut negara dan nama, nanti malah jadi isu dan rumor. Tapi ya 3-4 negara kemungkinan ada, ujar Pak Erick Thohir. Dalam wawancara yang sama, Pak Erick juga mengaku sudah meminta maaf ke semua pihak termasuk ke Presiden RI, Pak Prabowo Subianto. Jadi kira-kira siapa nih 5 kandidat yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia? Wajib kita nantikan, wajib kita tunggu. 5 kandidat sudah ada di kantong PSSI ya, di kantong Pak Erick Thohir. Tapi itu baru kemauan PSSI, bukan kemauannya si 5 calon pelatih itu. Karena tadi dibilang takutnya ditawarin mereka tidak mau. Nah, pertanyaannya, kenapa nyari orang yang tidak mau? Nah, kan gitu. Sementara Sintayong yang sudah jelas-jelas dia mau bersedia kembali melatih timnas Indonesia, kenapa nggak diambil? Kan itu pertanyaan Bapak. Ya, kenapa nggak diambil? Harusnya Sintayong lebih dahulu didahulukan, karena satu, Sintayong itu sudah membuat fondasi sepak bola di Indonesia, khususnya timnas. 2, Sintayong sudah mengenal sepak bola Indonesia, khususnya Indonesia ya, Asia lah. Ketiga, Sintayong itu sudah bersedia dan mau kembali melatih timnas Indonesia. Kan itu Pak. Kenapa harus cari-cari yang lain gitu? Dan kelima kandidat itu belum tentu ya, belum jelas, belum tentu mau dia kalau ditawarin gitu katanya. Kan aneh sekali ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.